Halo, selamat datang di sesi analisis psikologi kita. Hari ini, kita akan membedah sebuah kasus kompleks dengan kerangka truth, reality, dan assumption. Bagaimana kebenaran yang diyakini individu dapat membentuk kenyataan, bahkan hingga tragedi. Truth adalah keyakinan internal seseorang. Realita adalah fakta yang terjadi, dan assumption adalah cara kita menghubungkan keduanya. Ketika truth pribadi dan reality sosial berbenturan, apa yang terjadi? Mari kita mulai dengan case Alex dan John. Kedua-duanya adalah pelajar di sekolah yang sama. Alex adalah seorang yang pendiam dan pemalu, sementara John adalah seorang yang egois dan memiliki kecenderungan bullying. Di percabangan A1, John mulai membuli Alex. Ini terjadi di gang saat Alex sendirian. John merendahkan dan mengejek Alex setiap kali mereka bertemu. Bagi Alex, kejadian ini menciptakan kebenaran baru. John adalah sumber rasa sakit. Bagi John, ia berasumsi bahwa ini hanyalah permainan dan hiburan biasa. Bullying terus terjadi. Alex, yang merasa tertekan, akhirnya memutuskan untuk melapor kepada guru mereka, Bapak Theo. Kebenaran Alex saat ini adalah sebuah harapan. Theo sang guru adalah sistem yang akan bertindak. Namun, intervensi sistem tidak selalu berjalan mulus. Disinilah dinamika truth mulai diuji. Di percabangan C1, Theo merespons. Dia memanggil John dan bahkan memanggil orang tua John ke sekolah. Alex merasa kebenarannya terverifikasi dan mendapat dukungan. Bagaimana dengan John? Reaksi John justru berubah menjadi dendam. Berani sekali Alex melapor. Dukungan yang diterima Alex justru memicu agresi baru pada John. Dan inilah titik kritis pertama. Percabangan D1 menunjukkan orang tua John datang dan mereka mendukung John. Mereka bahkan memarahi Theo, menganggap bullying adalah hal normal di masa kanak-kanak. Alex memperbarui kebenarannya. Intervensi Theo hanyalah harapan, tapi tidak efektif. Dan ia merasa tidak aman. Yang lebih berbahaya, John merasa kebenaran bahwa ia berhak membuli kini divalidasi dan didukung penuh oleh orang terdekatnya. Beruntung, Theo di percabangan E1 tetap teguh. Ia tetap menjatuhkan sanksi skorsing meskipun orang tua John menentang. Alex merasa Theo masih bisa menjadi tempat aman. Namun John merasa Theo adalah penghalang dan sumber masalah yang semakin memicu dendam pada Alex. Gagalnya orang tua John untuk mengontrol dan dendam John karena skorsing membawa kita pada fase manipulasi yang lebih gelap di luar pengawasan sekolah. Beberapa hari kemudian, di percabangan F1, John merencanakan bullying di luar sekolah. Tujuannya agar tidak pernah lagi ke Theo. Alex merasa malu dan tidak ingin merepotkan Theo lagi. Padahal Theo adalah satu-satunya sumber keselamatannya. John benar-benar melakukannya. Ia membawa Alex ke area tersembunyi di luar sekolah dan melakukan hal buruk yang memalukan, menuntut Alex menuruti keinginannya. Kebenaran Alex pun diperbarui secara tragis. Theo tidak benar-benar bisa menolong. Ia harus menuruti John agar tidak mengalami kekerasan yang lebih buruk. John, sebaliknya, merasa kebenaran yang dia anut, yaitu bullying adalah hal yang benar. Kini sepenuhnya diverifikasi oleh kenyataan. Percabangan H1 adalah titik di mana kedua kebenaran ini semakin memburuk. Alex semakin terperangkap dan John semakin yakin akan kekuasaannya. Tidak ada intervensi, tidak ada harapan. Di tengah keputusasaan itu, di percabangan 1 Alex mencari jalan keluar. Ia tidak lagi mencari pertolongan, tapi ingin melenyapkan sumber rasa sakit. Kebenaran Alex dievaluasi ulang dan membentuk kesimpulan yang mematikan. Jika dia adalah sumber rasa sakit, maka aku harus menghilangkannya. Ini adalah
titik patah. Ketika sistem pendukung gagal, kebenaran individu dapat mengambil alih. Dengan konsekuensi yang fatal, Alex benar-benar melakukannya. Di percabangan J1, Alex merah, Kunee Jeon, dan John tewas. Alex, yang telah lama menderita, merasa kebenaran yang dia anut menjadi kenyataan. Dia merasa bebas dan senang. Perasaan bebas dan terverifikasinya. Kebenaran bahwa menghilangkan sumber masalah adalah solusi menaik. Kebenaran Alex menjadi kenyataan yang dipercaya absolut. Percabangan K1 adalah akhir yang ironis. Alex ditangkap dan diadili. Namun, Alex tidak peduli. Kenapa? Karena kebenaran hukum yang ia hadapi berbeda dengan kebenaran individu yang ia alami. Di penjara, Alex berargumen, jika aku salah, maka membuli itu benar. Jika membuli itu tetap salah, kenapa aku yang dipenjara? Jika mereka benar, bukankah mereka bisa menolongku? Kebenaran yang dia anut sudah naik menjadi kenyataan yang jauh lebih kuat daripada hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa mutlak mengatakan Alex salah. Titik kritis ada di mana orang tua John seharusnya tidak mendukung bullying, dan di mana Alex tidak mendapat tempat perlindungan yang efektif. Kegagalan sistem dan validasi negatif menciptakan celah yang diisi oleh kebenaran ekstrem. Alex benar secara individu, tapi salah secara sosial. Dilema inilah yang harus kita renungkan. Kegagalan sistem sosial untuk memvalidasi kenyataan korban membuat korban menciptakan kebenaran sendiri yang berujung tragis. Terima kasih. Terima kasih.